Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada indikator yang harus kita tempuh agar rumah tangga kita sesuai dengan rumah tangga yang kita impikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, Rasul memberikan 2 acuan. Itu nak panjang, nak lama-lama. Rasul memberikan 2 acuan untuk membangun rumah tangga bahagia. Dalam sebuah sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu, bentengi rumah tanggamu dengan sholat dan baca Al-Quran. Dan 2 macam pelan alat untuk membangun, menjadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Mustahil rumah tangga kita akan sakinah, mustahil rumah tangga kita akan turun rahmat ketika penghuni rumah itu tidak ibadah. Di antaranya sholat. Mustahil. Dapat suami tidak sembahyang, dapat istri pun tidak sholat, mustahil malaikat akan datang ke rumah kita membawa rahmat. Siapa yang akan mengantarkan rahmat ke rumah itu kan malaikat. Malaikat nggak bakal mau mampir ke rumah kita ketika di atas rumah itu tidak ada orang yang sholat. Manakala kita di atas rumah sholat, kita berdoa, pas malaikat lewat. Nah, itu yang bikin malaikat tuh pingin mengaminkan doa kita. Kebetulan malaikat lalu ya, bunyi ke magara. Terdengar nyok sedang berdoa. Masuk nyok aminkan insyaallah doa itu malaikat. Ada senang membuat doa kita tadi mustajab. Makanya pertama indikatornya sholat. Suami sholat, istri sholat, dapat keturunan anak-anak pun rajin sholat, berkah insyaallah rumah tangga. Jadi rumah tangga yang berkah itu tidak diukur dari segi banyaknya harta. Dengan harta orang butuh, dengan harta orang bahagia, tapi harta tidak menjamin seseorang itu akan bahagia. Buktinya kok banyak orang kaya, banyak orang bapangke, di rumah tangganya lagu pakai tiap hari. Justru kalau kita adakan survei ke lapangan, justru yang tidak baga-baga di gua tuh yang bangsai, bukan sederhana ke bawah. Yang sering bermasalah rumah tangga jelek ini, rata-rata orang kaya doang pun kayak. Dan silakan cek data pengantilan kamu. Kita berbicara dengan fakta dan data, silakan cek. Yang sering mengajukan gugatan cerai dan sebagainya itu notabene-nya orang-orang yang berduit semua, orang-orang yang super sibuk karir. Kalau mindset ada pengenanya gitu loh. Itu sebagai bukti kalau memang harta yang menjamin orang tua akan bahagia, justru nan banyak batangka itu dalam rumah tangga orang kayo. Coba harta ko biang, harta ko bijo untuk menetangkan tangka itu satunya harta. Ketika kita tidak bisa memanage harta itu sebaik mungkin. Jadi berkah itu salah satunya ketika orang ditematu ahli ibadah, di antaranya sholat. Alangkah bahagia rumah tangga saja masuk magharib tiba sang suami manggil istrinya, "Mam, kok panggil mama?" Sedang kini kan adalah menumpang bayi dua lah kau ini ya. Beri aja lah nak nambah induk ke bini waktu. Awak mengapa induk loh? Di dalam kaji ada namanya zihar, hukumnya haram. Zihar itu menyamakan istri dengan ibu, menyamakan suami dengan ayah, hukumnya haram. Itu nak boleh apa mama atau mama? Pak Ustaz patungku boleh. Nak boleh apa papa ke apulai boleh. Rukhsahnya cuman kalau memang ada anak yang diajak. Tak lebih dari itu. Kalau anak kenek kok sinyalnya kuat, tali maunya lagi yang anak tak dengar aja mungkin tuh yang kan ucapkan. Amakonyo itu dasarnya. Aku boleh apa Buddha, bahaya segala macam dah ke anak. Kalau awak babang dah ke anak awak, anak kenek, ya, memori sedang kosong, sinyal sedang kuat, bang minta piti bang kece induk terdengarnya. Besoknya sekolah untuk tu loh. Bang tak ti bang je kaya. Bo, tu terdengar. Di mangkok babuda artinya awak mengajarkan anak babuda ke induk bayah kah bapak kaya. Terlepas dari itu tidak boleh.
Kok anak lah kadang-kadang di temah tuh nyoba dua aja suami istri lah. Itu bapak mama aja nang kawak aja sih ya. Hukum kembali seperti sedia kala. Nah, hukum itu makanya dibolehkan bapak mama karena kondisi ketika itu tujuan untuk mendidik. Tapi kalau kembali kepada kondisi normal, hukum kembali seperti semula. Sama mau ke dalam menyampaikan materi kesehatan diantaranya. Nah kalau terang ada orang yang punya profesi itu pegang terserah, tapi agama harus disampaikan apa adanya. Yang tidak boleh ada apanya. Tentu kepada orang-orang yang mungkin menurut awak penyampaian awak bisa diterima. Jengkol terkecil lah dulu sampean. Model kita pernah hamil. Selagi masih ada perempuan yang dokter yang perempuan barusan dia. Ini di Peman ada nak dokter spesialis kandungan kursi. Lado. Babi itu mengko halal dimakan ketika itu karena nak ada yang dimakan lain. Itu kan kondisinya darurat tuh. Ad-daruratu tubihul mahzurat, darurat boleh melakukan yang dilarang. Pamo, wa alat polisi, tentara, pendidikan, dilapian ke dalam gimbo gadang, bekal, labih, segala macam tak ada. Sementara wajib bertahan hidup. Binatangnya halal nak ada lalu anak babi bujang manangguang siku jantan ditangkok, disinggang, dipanggang, dibakar, dimakan. Katiko itu halal. Bekolah kembali kepada kondisi normal, hukum kembali seperti semula, haram. Nah, itu harus pahami. Berarti itulah itu. Selagi kondisinya lun ada pilihan, ya. Nak kama ingong, nak kama ngadu, nak ada alternatif yang lain, silakan tempuh itu. Mau kada dia kan mau sampean. Kini dokter spesialis kandungan persilah do, tolong urusan dia nyawa. Artinya apa? Kemaluan lu akan dicari enak. Aku mohon maaf, mohon izin. Dulu kelah lu nado nang persilah lah. Kamu dah nyampe tadi cuman. Kok berangnya lah Pak Dokter kamu. Tugas kamu memang ikut. Yang boleh melihat aurat kita perempuan itu kan ada ketentuan-ketentuan dalam agama. Ini siapa tak murid mawak kan? Boleh ketika itu karena darurat. Tidak ada yang perempuan. Gini memang ada. Enggak mengetah dia kan laki-laki dia. Lalu mau mengetah soalnya. Itu salah satu contohnya. Ini agama kau harus belak-belakan lah. Balighu anni walau ayaqul haqqa wa lakana murra, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan yang benar walaupun sulit dan pahit. Terlepas orang menerima atau tidak itu enggak usah nawak. Itu yang sampaikan konsep itu, teori itu. Nanti kalau memang cepat dikasih rezeki sama istri akan mengandung. Nah, itu tolong jadi bahan pertimbangan di konteks agama. Oh, nak ada alasan laki-laki ku lebih teliti. Nak ada alasan. Kalau dulu kan lalu nada nang berusi, kini lah do. Adik kandung rumah kan sedang hamil di sampean. Dokter berusi lah don. Kang semandomol sebut. Jadi jauh. Itu yang pertama, kembali ke konsep awal tadi sholat. Ingat mengen Pak. Kok lupa suami istri mengingatkan. Lupa istri suami mengingatkan. Sabok suami istri itu kan saling melengkapi. Saling melengkapi dan saling menutupi. Makanya di dalam Islam suami istri itu diibaratkan pakaian. Ya nak? Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Betul itu suami istri itu memang saling menutupi. Jangan saling membuka aib satu sama lainnya. Walaupun nanti Allah takdirkan yang lain kamu berpisah bercerai ya Pak. Jangan setelah berpisah aib mantan istrimu kamu buka di luar, aib mantan suamimu kamu beberkan ke orang lain. Tak boleh. Apalagi ketika masih bau. Tutup rapat-rapat. Kok abih itu abih.
Pianyi ko mau gawa perlu baca tuh. Apalagi ketika masih dalam status suami istri. Jadi saling menutupi, saling melengkapi, dan saling mengingatkan. Yang kedua, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Berinteraksi dengan gadget, kita punya banyak waktu. Nak tetung waktunya berinteraksi jawaban dari tanah. Apa untuk membaca Al-Quran sekali dalam sehari dalam itu? Waktu dia gadget Tuhan 24 jam sehari semalam. Ya nak? Sholat sehari semalam berapa waktu? Kita dikasih waktu sama Allah 24 jam sehari semalam. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Awak taruhnya satu buah salat habis waktu 5 menit. 5 kali 5 25 agak 30. Setengah jam waktu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Itu pun punya limit. Nggak lo bakal taruhin lah. Nggak lo berkepanjangan, cuma ada waktu-waktunya. Sehari semalam setengah jam kita berkomunikasi dengan Allah dengan waktu yang telah ditentukan. Nggak sempat. Sedangkan sisa waktu 23,5 jam lagi silakan pergunakan untuk urusan dan keperluan yang lain. Kalau dipikir bobotnya itu kan tak seimbang. 23,5 jam lagi silakan pergunakan untuk yang lain. Nah, setengah jam sehari semalam kita tidak punya waktu. Nah, jadi membaca Al-Quran itu hakikatnya kita berkomunikasi juga dengan Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Ya bagaimana mungkin kita bisa akan paham dan mengamalkan Al-Quran, dibaca aja lah jarang. Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya dalam kehidupan. Nah, baca Al-Quran itu ditemah paling kurang sekali dalam sehari semalam, sekali dalam sehari semalam. Nobek itu ini dan sekali. Sambal batagung nobek itu 2 kali sehari, jarang sekali sehari. Nah, kau baca Al-Quran sehari semalam, sekali dalam sehari nak terlekik badan sibuk awak, badan sesak aja awak. Kalau pengen rumah tangga ingin berkah itu aja. Sebenarnya adalah hak intervensi dari kami itu. Cuma kalau pengen rumah tangga itu berkah, amalkan 2 perkara tadi. Suami istri harus sholat, harus sering ngaji. Nggak nak tiap waktu sholat baca Quran dan sekali dalam sehari semalam nak lagi pada maghrib ke atau pada subuh terserah atur aja lah kapan kita maunya. Nah, yang penting yang 2 perkara tuh. Kalau yang 2 tuh kita amalkan, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Ibadah lah solusi dari semua persoalan hidup, solusi dari semua permasalahan hidup hanyalah ibadah. Apapun masalah hidupmu, apapun persoalan hidupmu, jalan keluarnya cuma ibadah kepada Allah. Karena dipastikan Allah tuh menciptakan sesuatu di muka bumi pasti serba berpasang-pasangan. Allah ciptakan masalah untuk ujian, pasti juga Allah sediakan solusi dan jalan keluar dari masalah yang diberikan. Tadi tidak ada. Pastikan. Masalah itu Allah ciptakan itu untuk ujian, untuk peningkatan kualitas. Sebab anak kalau belum diuji, tidak bisa dinyatakan naik kelas ataupun lulus. Nah, kapan seseorang siswa itu dinyatakan naik kelas atau lulus? Ketika dia telah melewati ujian. Gitu juga kita. Jadi permasalahan hidup itu sebenarnya, memang kalau mau ngomongnya kan gampang. Emang itu gawe mau menyampaikan. Persoalan bagaimana seperti apa yang kita menyikapi kehidupan itu kan masing-masing kita punya hak. Nah, cuma konsep harus disampaikan. Masalah pengamalan itu kan masing-masing. Jadi harus kita pahami. Ketika tidak ada masalah, di satu sisi berarti Tuhan kurang sayang sama orang. Orang yang ditegur tuh salah satunya karena sayang. Cobalah murid. Kalau guru itulah begitu bosan, dicalik pelapeh. Jadi guru mencalik mempelapeh itu bukan tidak sayang. Bisa di dalam muak, bisa di dalam wanci, dalam meloyowe. Tapi selagi masih ada dia negur, ngingatin dan lain sebagainya, berarti masih ada rasa sayang dari guru itu kawan. Begitulah Allah kawan. Selagi masih diuji oleh Tuhan, berarti Rahman dan Rahim Allah itu masih tercurah kawan.
Kadang kan ada lawak sianu tu nak semayang dia Pak Ustaz. Sianu tu nak kajumai dia Pak Tumpu. Pigal leh laku dia nya, kadai kaminya dan rajin kajumai, rajin semayang. Sepanjang kajian dengan dan amalkan. Tapi itu bantu iko aja nya. Nah, itu Tuhan awak. Tuhan itu kan tahu yang terbaik untuk awak. Bisa jadi orang kaya dia lalai kepada Allah, ditambah kekayaannya itu istidrak. Bisa jadi itu azab untuknya di dunia tuh. Dia makin tebal catatan keburukannya. Dia nanti dia kira tanya orang balambutnya kalau narkoba lagi. Bisa jadi. Jadi itu dua indikator. Kalau kecek teori ilmiahnya, duniawinya, indikator rumah tangga bahagia itu pertama tadi saling percaya. Tolong tanamkan rasa percaya ke suami awak, tanamkan rasa percaya ke istri awak. Dan mudah dia suam, difitnah, dia adu domba. Yang namanya di dunia rasa iri, rasa dengki itu pasti ada di sekitar awak, nanti tidak ada. Sebanyak orang sayang pasti ada nama benci. Jadi mungkin orang kau sayang kau 100% saja. Tak mungkin. Pasti ada orang yang tidak suka kau itu pasti ada. Apalagi orang yang kanda anda boleh pinta anak balaku minta tolong ke awak sekali nak tolong. Kau jadi penyakitnya. Jadi itu. Itulah hukum alam sunatullah. Sebanyak orang sayang mungkin ada orang yang benci. Itu dipastikan ya namanya kita itu ragam duya tuh. Ragam duya. Nah, jadi percayalah kepada pasanganmu masing-masing. Umpama suami kerja mojek. Kalau mojek pilih-pilih penumpang. Kan siapa nanya dengan siangnya enggak. Mau dia bini siapa, mau dia istri siapa. Yang penting itu penumpang wak. Yang namanya wak rasa percaya ke suami enggak ada. Masuk lo pihak ketiga. Ini, Syah, kena dan nampak suami kau di pasar tadi. Siapa yang di kau? Penumpangnya mah, yo penumpangnya. Tak tahu kau siapa penumpang aja di bawah. Cuma perjalanan 6 bulan ke mati laki itu nang kata sangai itu nang godongan cekin ke naik kau. Ya memang betul untuk penumpang. Kenapa ada pak? Tentu ini belakang bola ilahi. Kebetulan pajakku mahal nih bawah itu perlu jantan mungkin. Kan contoh sederhana tuh kamar kecek penumpang tuh dentan. Nah awak lah percaya lo kau gantong kompor meleduk kau pada suami awak. Itu mana kalau mungkin kata jadi deh wak. Asong pitanah dalam hidup itu pasti ada. Nah wak tinggal di undang 3 selang dah. Nah do berinteraksi dengan manusia yang lain mungkin lebih aman. Tapi selagi kita masih hidup dalam komunitas sosial itu tuh akan dihadapkan ke awak. Asong pitana, iri, jodangki, sayang, jobanci itu akan dihadapkan ke awak. Nah, yang kedua di samping saling percaya, yang kedua saling pengertian. Tolong mengerti ke pasangan masing-masing. Nah, contoh kita perempuan. Kalau kita tahu penghasilan suami awak 150.000 sehari, lanjut awak jangan 2,5. Wak tahu penghasilannya 70 seharinya. Sementara wak meminta kayaknya udah 70. Itu 1.000 boleh kemana carian? Wajar jadi orang maliang. Seorang suami yang jujur akan bisa jadi koruptor ulung karena ditunjang oleh ketamakan istri yang tidak punya iman. Pulang juga kerja tentu. Cewek ini di rumah. Karena terbakar, dia menculik tetangga sebelah. Abang dia. Tuan dia ambo kan suami kau. Yo suami ambo pingak. Calik duda sebelah rumah. Golongan 2 pulai ni. Staf biasanya. Galang bini sedang palek becak dia. Kau dari kepala dinas Seloniko. Kota Limodun sebelah nak usubang. Ia bahaman cara gaji itu tinggalannya. Ia gaji dengan apa ni kantor ke jual bawa pulang. Mangko jadi maliang. Kalau ada mau koruptor tu maliang mang. Tapi dek uang kini kan bahasa tu bapa indah, bapa lui. Kalau ada mau mengarif lui pindahan.
Mau sepakai itu koruptor itu artinya maliang. Sepakai apa? Koruptor itu maliang. Kalau nyo korupsi ngenek, berarti maliang ngenek. Kalau korupsi gadang, berarti maliang gadang. Salah satunya itu istri di rumah. Dan kita laki-laki bantu itulah. Kesuksesan seorang suami jangan lupa, karena di rumah ada istri yang luar biasa. Hebatnya seorang suami di luar rumah, karena ada di belakangnya istri yang luar biasa. Dan tidak ada. Harus saling mengisi. Coba bakar rumahnya baju keluar rumah. Nang kali cacek orang di luar kau siap. Nak bini awak nak sebutnya. Si Idrus tu bujang pesannya baju. Kalau bawa bini lu kau serak untuk aja. Setelah nak langsung yang dapat buat tu awak gagal awak. Itu makanya wanita kau peluang fitnah tu di luar rumah banyak ketimbang laki-laki. Hati-hati apalagi awak suami. Buruk awak dipandang orang, secara langsung itu keburukan untuk suami awak. Kau hati-hati ketika dulu apa. Lagi awak suami. Jadi ketika awak mampu menjaga kehormatan awak, harga diri awak, secara langsung awak menjaga kehormatan suami. Sebab awak keluar tu membawa nama baik daripada suami awak tadi. Makanya awak pandai-pandai. Sebenarnya rasonan dua perkara itu dia akan terwujud ketika komunikasi itu lancar. Sekecil apapun masalah dalam rumah tangga bicarakan. Jangan mendiam. Yang kau dikausuk. Ana adalah tu. Kau dikausuk artinya apa? Hidup masing-masing. Jangan dalam rumah tangga hidup masing-masing. Bicarakan. Minta tolong dun sana awak umpama ka awak sampean ke suami awak. Minta tolong dun sana awak sampean ke rumah awak. Yang saling melampok. Keputusan awak dua kau. Kadi tolong tu indah. Yang kedua, jangan sampai awak maja suami awak untuk durhaka pada keluarga. Artinya apa? Sajak sekolah sampai bakarajo kan tak satu awak membiayai suami awak tu nak. Satu lo ya jindu awak memodali suami awak tu. Berarti awak malagangnya memantulun sana. Awak malagangnya memantulun sana. Managah memantulun sana. Kau banyak kursi ini tuh. Tahu suaminya menolong dun sana pegang. Karena awak menjadi tulus sebagai laki-laki, pertahankan eksistensi awak sebagai laki-laki. Kalau ada bini nan berani managah awak, kadung sana awak, kau hati-hati je loh. Harus awak pahami mana dulu awak di keluarga awak kepada jodohnya. Apalagi kain dua. Ya. Awak berbakti kain dua awaknya tegah. Dicari lebih kan? Induk bisa ditukar. Bini bisa dikerti tak? Tuh pahamin. Selagi hak awak sebagai istri naknya kurangi, selagi hak anak naknya zalimi, jangan larang suamimu membantu dun sanaknya. Nado hak awak negara. Oh pendapatan awak berdua, segala macam kecil awak